Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Tetap semangat, tetap sehat, dan selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Kita masih dalam situasi pandemi virus corona. Mari tetap menjaga kesehatan kita dan juga tetap menggunakan masker, menjaga kebersihan diri, dan selalu menjaga jarak dimanapun kita berada. Dan kini bersama-sama kita akan kembali mengalami hadirat Tuhan lewat program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terpujilah namamu dari kekal hingga kekal. Segala kemuliaan hormat layak kami persembahkan bagi Tuhan. Atas waktu karunia Tuhan, atas kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kini kami rindu untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami saat ini ya Tuhan, dan berikan pengertian, hikmat akal budi, sehingga kami semua diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi oleh pertolongan Roh Kudus kami semua menjadi pelaku firman Tuhan. Ampunkan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 sampai 21 dan kita lanjutkan di ayat 8 sampai 31. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 sampai 21, 28 sampai 31. Inilah sabda Tuhan. Ehud. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya seorang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon Raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta, disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, "Ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku, ya raja." Kata Eglon, "Diamlah dahulu." Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, "Ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku." Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamkannya ke perut raja. Ayat yang ke-28. Berkatalah ia kepada mereka, "Ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu." Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab, semuanya orang yang tegap dan tangkas. Seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu
80 tahun lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Kelemahanmu adalah berkatmu. Mungkin kita semua tahu Nicholas James Vujicic lahir tanpa lengan dan kaki. Pada umumnya ia tidak bisa juga menerima keadaan yang demikian karena berbeda dengan manusia pada umumnya. Tetapi setelah bertemu dengan Yesus Kristus, ia memiliki semangat yang luar biasa dan menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang dengan menjadi motivator rohani. Menjadi kidal juga dianggap sebagai sebuah kelemahan atau cacat pada zaman kelahiran Ehud. Memang Alkitab tidak mencatat secara detail bagaimana Ehud menjalani hidupnya dengan kekurangannya tersebut. Tetapi Alkitab mencatat bagaimana Tuhan memakai Ehud dengan kekurangannya tersebut. Ia menjadi penyelamat Israel. Ia diberi kuasa oleh Tuhan Allah berbicara kepadanya untuk menyelamatkan umatnya. Pada saat umat Israel mengalami tekanan yang cukup berat, mereka berseru kepada Tuhan untuk memohon pertolongan. Tuhan menjawab permohonan mereka dan mau menolong mereka melalui Ehud. Ehud seorang pengantar upeti terhadap Raja Eglon yang saat itu memerangi mereka. Melalui profesi tersebut, ia berpeluang untuk menyelamatkan orang Israel. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita semua pasti punya kelemahan dan kekurangan. Tetapi kita belajar dari Ehud. Ketika Tuhan memanggil dia dan mau memakai dia, ia merespons panggilan Tuhan dengan baik. Dia tidak melihat kekurangannya, apalagi disebut sebagai kecacatan pada saat itu. Ia benar-benar memberikan dirinya dan mau dipakai oleh Tuhan. Demikian juga hendaknya kita bersikap ketika Tuhan hendak memakai kita. Menjadi penghalang terbesar kita, walaupun Tuhan memanggil kita adalah kita terlebih dahulu melihat kekurangan kita. Kita terlebih dahulu melihat kelemahan kita. Kita terlebih dahulu melihat apa yang tidak mampu kita lakukan. Padahal sesungguhnya ketika Tuhan hendak memakai kita, maka Tuhan tidak pernah mempersoalkan kekurangan atau kelemahan kita. Karena kita mau dipakai oleh Tuhan berdasarkan kuasa yang ada pada Tuhan dan bukan berdasarkan kekuatan atau kemampuan yang ada pada kita. Kita sebaiknya dengan rendah hati merespon panggilan Tuhan dengan segala sukacita. Dan pada saat itulah kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam kekurangan kita, bagaimana Tuhan berkarya melalui kita sekalipun di sana sini kita punya banyak kelemahan. Ia akan memberikan kemampuan kepada kita untuk memenuhi maksud dan rencananya atas hidup kita. Oleh sebab itu jangan kita pernah menyerah dengan kelemahan atau dengan kekurangan yang ada pada kita. Biarlah kita terima semuanya itu dengan rendah hati. Kita menerima semuanya itu juga dengan tetap bersyukur kepadanya. Karena justru dalam kelemahan itu Tuhan memberkati kita. Justru dalam kelemahan itulah kita dapat menemukan kekuatan kuasa Tuhan yang memampukan kita. Banyak hal mustahil bisa Tuhan lakukan melalui peristiwa-peristiwa hidup kita, melalui keadaan-keadaan kekurangan kita ketika kita benar-benar berserah kepadanya. Tuhan menolong kita dan dalam kelemahan kita, kita tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan bersama. Pada kami banyak kekurangan dan kelemahan. Tetapi pada sisi yang lain kami bersyukur bahwa kami adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Dan Engkau pun berkenan memakai kami di dalam kelemahan kami. Karena sesungguhnya bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, maka kami dapat melakukan perkara-perkara yang Tuhan kehendaki. Melainkan karena kuasa dan kekuatan-Mu pula lah yang menolong kami. Mampukan kami untuk bersyukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan bagi hidup kami.
bahkan juga belajar bersyukur untuk setiap kelemahan kami. Karena dalam kelemahan kuasa Allah menjadi sempurna. Dalam kelemahan kami berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan. Terpujilah namamu Bapa di surga. Kami mendoakan seluruh sidang jemaat-Mu saat ini, bahkan setiap pendengar firman Tuhan melalui program Roti Hidup. Berkat Tuhan atas mereka, kekuatan kuasa-Mu akan terus menyertai dan melindungi mereka menjalani masa-masa yang sulit seperti sekarang oleh karena pandemi virus corona. Bahkan kami semua berlindung kepada Tuhan yang mengasihi kami. Kiranya kami dapat melewati pandemi ini dengan baik dan berkemenangan di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dilanda musibah, bencana, banjir bandang di Masamba, Luwu Utara. Kasihani mereka Tuhan, tolong mereka. Biarlah mereka juga mendapatkan apa yang mereka perlukan, baik itu tempat tinggal, demikian juga untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Pakai kami semua Tuhan untuk selalu mengambil bagian dalam kelemahan sesama kami, karena kami yakin bahwa Tuhan berkati kami dengan segala kemurahan. Terpujilah Tuhan, dengarkan doa kami, permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu,
memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar